Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Zikri Saputra, NIM 18178. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil interview saya bersama perwakilan dari Bapeda Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah Ibu Silvi Mainina, yakni selaku Kepala Subbidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi Bapeda Kota Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah berhasil menginterview beliau terkait konsep dari Smart City. Dalam hal ini saya akan memaparkan terkait konsep Smart City itu sendiri. Smart City merupakan salah satu program prioritas dari RPJMD Kota Yogyakarta. Dalam hal ini bahwa konsep dari Smart City itu sendiri adalah untuk memberikan layanan ke publik yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih jauh lagi bahwa Smart City ini bukan hanya sekedar untuk digitalisasi, namun juga Smart City ini sebagai upaya untuk menumbuhkan ide, inovasi, dan kreativitas dari perangkat daerah dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Nah, adapun dalam pengimplementasian dari konsep Smart City ini sendiri terdiri dari 6 elemen. Yang pertama adalah Smart Governance, yang kedua Smart Branding, yang ketiga adalah Smart Economy, yang keempat adalah Smart Society, yang kelima adalah Smart Living, dan yang keenam adalah Smart Environment. Nah, dalam proses pengimplementasian dari konsep Smart City ini, pada tahun 2021, Kota Yogyakarta telah berhasil sebesar 88% untuk mengaplikasikan dari konsep Smart City ini sendiri. Nah, di antara kegiatan yang telah dilaksanakan dari implementasi konsep Smart City ini sendiri, yang pertama ada gandeng gendong, yang pertama ada aplikasi Jogja Smart Service, yang ketiga ada mall pelayanan publik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan memaparkan terkait dari aplikasi Jogja Smart Service. Mengapa demikian? Karena aplikasi Jogja Smart Service ini sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sangat terintegrasi, menggabungkan semua elemen dalam sebuah satu aplikasi, di mana isi konten dari aplikasi Jogja Smart Service ini adalah yang pertama menyediakan berbagai informasi, entah itu event, kegiatan pariwisata atau layanan pengaduan dari masyarakat untuk pemerintah kota. Nah, kemudian juga di aplikasi Jogja Smart Service ini sendiri ada aplikasi layanan publik. Dalam hal ini adalah contohnya adalah aplikasi layanan antri puskesmas atau aplikasi pembayaran pajak, atau juga ada alat untuk layanan Dukcapil. Namun di samping itu juga ada terkait layanan untuk info ketenaga kerjaan. Misalnya ada informasi terkait job fair, ada informasi terkait lowongan kerja, dan ada juga informasi terkait kartu prakerja. Di samping itu juga ada layanan untuk pelajar. Misalnya ada layanan untuk konsultasi belajar bagi pelajar. Nah, seperti itu hasil wawancara saya. Nah, untuk implementasi konsep Smart City di Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah aplikasi Jogja Smart Service. Pada tahun 2021, Kota Yogyakarta meraih beberapa penghargaan. Di antaranya adalah yang pertama sebagai Top Digital Award pada tahun 2021, dan yang kedua adalah sebagai Kota Terinovatif 2021. Hal ini diberikan dengan alasan karena Kota Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan konsep Smart City, dalam hal ini melalui aplikasi Jogja Smart Service. Nah, berikut saya tayangkan hasil interview saya bersama perwakilan dari Bapeda Kota Yogyakarta, yakni Ibu Silvi Mainina sebagai Kepala Subbidang Perhubungan dan Komunikasi Informasi Kota Yogyakarta. Berikut saya tampilkan videonya. Intinya kan untuk memudahkan masyarakat, kita itu untuk dalam pelayanan itu supaya
lebih gampang, lebih mudah, itu dibuat dengan cara seperti apa kayak gitu. Sebenarnya dari Smart City sendiri, inti dari Smart City-nya itu tidak hanya di penggunaan CSS, sebenarnya nggak hanya itu. Jadi ada banyak juga kegiatan yang istilahnya offline gitu ya. Ada yang offline, ada yang online. Intinya itu, kalau yang online memang semua masuk di dalam CSS. Kemudian dari Smart City sendiri itu kan ada 6 pilar. Nah, juga sudah 6 pilar itu apa saja, kegiatan yang mendukung masing-masing pilar itu apa, kemudian bisa dilihat di sini. Kalau dari yang online itu dengan adanya pandemi dia malah lebih cepat. Seperti misalnya pemasangan wifi publik itu lebih cepat dari target semula, karena kan kebutuhan masyarakat untuk wifi publik kemarin anak-anak sekolah yang online itu kan kebutuhannya mendesak, jadi banyak dipercepat, yang mungkin harusnya di 22 ini baru selesai tapi sudah diselesaikan di 21 kemarin untuk tiap RW 1 wifi publik. Itu master plan-nya ini sudah ada, dibuat kemarin untuk sampai 2026. Jadi kegiatannya pengembangannya apa saja nanti mungkin bisa dilihat di program-programnya di sini. Kemudian Smart City itu kalau tidak salah bagian dari RPJMD Kota Yogyakarta ya Bu? Jadi kalau RPJM itu kan ada visi misi pemerintah kota. Kemudian untuk mendukung visi misi itu ada 12 pokok pikiran yang akan istilahnya dititik beratkan gitu loh. Nah itu salah satunya memang Smart City. Dan sebenarnya kita tuh sudah mulai dari awal sebelum ada Smart City. Artinya CSS itu tuh sudah awal sebelum ada Smart City itu sudah dimulai. Hanya saja dengan adanya Smart City semakin terfokus gitu loh. Sebenarnya dari 2003 itu sudah ada bibit-bibit ke arah kesini, walaupun waktu itu kita belum tahu akan menjadi seperti ini. Tapi apa-apa yang sudah ada di dahulu itu sangat mendukung untuk proses menjadi Smart City ini. Program yang rumah-rumah yang di pinggir kali, yang tadinya mepet kali, kemudian mereka disuruh untuk mundur, kemudian menghadap kali, program M3K, mundur, munggah, madep kali. Mundur itu ya mundur supaya rumahnya itu berjarak dengan sungai. Nanti jarak dengan sungai ini akan dibuat jalan inspeksi, kira-kira 3 meteran mundurnya. Kemudian munggah itu naik, artinya kalau misalnya tanahnya nggak memungkinkan ya di tingkat. Kemudian madep itu menghadap sungai, jadi sungai itu menjadi front dari rumah itu, bukan ditaruh di belakang rumah lagi. Nah dengan seperti itu kan sungainya akan menjadi terjaga, menjadi lebih bersih, harapannya kayak gitu. Baik, nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi dari aplikasi Jogja Smart Service. Nah, perlu diketahui juga bahwa aplikasi Jogja Smart Service ini bisa diakses melalui aplikasi yang didownload di iOS atau Android, atau bisa juga dikunjungi melalui website css.jogjakota.go.id. Nah, adapun isi layanan yang diberikan dari aplikasi JSS ini, yang pertama misalnya ada contohnya ini, informasi pengaduan. Nah, pengaduan ini tuh berfungsi sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan, pertanyaan dan juga saran. Nah, di sini nanti bisa dipilih jenis laporannya apa, keterangannya apa, kemudian nanti harus disertakan dengan unggahan foto terkait laporan tersebut. Itu layanan yang pertama. Nah, kemudian contoh layanan lainnya misalnya
untuk pengurusan kependudukan dan Dukcapil. Di sini misalnya mau mengurus terkait akta kelahiran, kematian, atau misalnya permohonan KTP juga bisa di aplikasi JSS. Selanjutnya misalnya ada contoh lagi terkait kesehatan. Nah, di sini disediakan layanan misalnya untuk memesan antrian di puskesmas, di rumah sakit, ataupun informasi terkait ketersediaan kamar di rumah sakit. Nah, di samping itu juga untuk pelajar misalnya di sini ada fitur layanan konsultasi belajar siswa. Nah, dalam fitur layanan konsultasi belajar siswa ini sendiri nanti jika ada sebuah pertanyaan atau saat siswa mengalami kesulitan dalam belajar, mereka bisa mengajukan pertanyaan di sini dan nanti ada pihak dari HBS Jogja yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian layanan terakhir misalnya untuk mahasiswa ada informasi terkait ketenaga kerjaan. Nah, di sini informasi ketenaga kerjaan itu tuh memuat informasi job fair di Kota Yogyakarta atau terkait kartu prakerja dan informasi lowongan kerja. Nah, misalnya saya di sini akan membuka terkait lowongan kerja. Nah, di sini memuat informasi lowongan kerja yang ada di Kota Yogyakarta disertai dengan informasi lainnya, misalnya kriteria, kemudian informasi apa sih besaran dari gajinya itu sendiri. Nah, jam kerja dan lain sebagainya. Nah, seperti itu isi aplikasi dari Jogja Smart Service. Di samping itu, di sini juga masih terdapat banyak sekali jenis layanan lainnya. Bisa dilihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu isi dari aplikasi Jogja Smart Service yang bisa diakses melalui handphone ataupun bisa melalui website jss.jogjakota.go.id. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya akan memaparkan rangkuman dari isi video ini. Yang pertama, tadi bagian pertama saya telah memaparkan terkait konsep dari pengimplementasian Smart City di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah sebuah bagian dari program prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dalam RPJMD tahun 2018 sampai 2022. Kemudian di bagian kedua saya telah memaparkan terkait konsep dari aplikasi Jogja Smart Service, beserta di bagian ketiga saya lengkapi dengan hasil interview saya bersama Ibu Silvi Mainina, perwakilan dari Bapeda Kota Yogyakarta, dan yang bagian keempat saya lampirkan terkait isi konten dari aplikasi Jogja Smart Service. Nah, di bagian terakhir ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menonton video ini. Nah, berikut merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Saya cukupkan sekian video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.